Oke, selamat malam. Jadi malam ini kita rencananya mau ngobrol-ngobrol terkait dengan tentang donor mata. Nah sebelum itu mau bikin dulu yang namanya pin. Bentar ya. Hai. 0821 50 800 800. Ya. Pakai JTE bilang JTE. Hmm? JTE. JT apa sih? Yang model yang ini paling Di dekat. bawah aku. Hah? Di bawah. Model yang ini. Iya. Mana? Ini kodenya JTE. Oke. Nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan-pertanyaan tinggal diketik aja, ditulis. Sekarang kita undang dulu tamunya. Kita tunggu ya, di accept sama Adinianya. Hai, Ada sepupu aku. ada sepupu aku juga. Apa kabar Adinia? Mau Rumah kita dipanggilnya sih cukup Adinia atau berdekatan. Astrid? Terserah aja, apa aja boleh. Boleh. Gimana non? Masalah Ya, kenapa? Oh ini kayaknya, tunggu ya sebentar ya. Gue kayaknya I have to turn off my wifi first. KI. Sebentar kayak. Ini kayaknya juga wifi-nya kita bermasalah deh. Is that better? Halo? Lumayan sih. Kan gue juga kayak bermasalah juga. Iya, wifi gue di rumah lagi, aduh mati terus. Jadi kayak mendingan gak usah pakai wifi-nya deh. Ada bapak aku, Mana? Tasya. Ada Tuh, ya. Bapak Gumbil. Bapak Gumbil nonton Instagram live nih. Live ya. Jadi gimana Ti? Maksudnya kan ini kan sekarang kan kita kan tiba-tiba ada COVID ya. Maksudnya ngeblar gitu. Terus habis itu sekarang lo jadi ngapain aja? Maksudnya mengisi waktunya dengan gimana? Ada Mengisi jadinya keterbatasan sehari-hari nggak? sebenarnya keterbatasan dalam sehari-hari justru eh, kalau nggak ada ini kayaknya justru banyak pekerjaan rumah yang malah nggak dikerjain gitu. You know what I mean? Ya? Jadi kayak jadi karena memang terlalu sibuk, maksudnya jadwalnya tuh terlalu padat dan terlalu back to back gitu. Ada beberapa pekerjaan rumah gue yang agak bisa dibilang terbengkalai gitu loh. Jadi sekarang nih kerjaannya oke, ini tuh waktunya ngurusin rumah, bocoran-bocoran domestik deh pokoknya segala macamnya, Bo. Jadi malah justru menimbulkan keberuntungan karena lo akhirnya ada waktu buat ngurusin yang selama ini nggak sempet kali ya. Iya, karena sebetulnya mau nggak mau gue harus melihat sisi baiknya sih. Kalau enggak, if I keep on focusing on the bad stuff in this pandemic, pasti aduh agak susah Bo untuk go on gitu karena sorry. Ups. Bentar ya. Tunggu. Minta maaf. Itu ada Om Yanto lagi. Hai Om Yanto. Halo Tasya tuh. Tuh hari ini lagi banyak meeting jadi dari tadi ngomong terus. Kayak it's getting Capek kok. Udah bener-bener kering, Bo. Udah kering, Bo, rasanya. non-stop. Jadi ya gitu sih sebenarnya karena kembali lagi ke pandemi ini pekerjaan gue kan bukan pekerjaan yang yang bisa dikerjain dari rumah. Maksudnya syuting layar lebar tuh nggak bisa mendadak kita yang oh yaudah deh kita syuting masing-masing dari rumah aja.
Jadi mau nggak mau, gue harus memilih menjadi filmmaker yang bertanggung jawab dan aware akan apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Jadi dengan banyaknya negativity in this country gitu ya, Bo, kayaknya Parah ya. harus bisa melihat yang baiknya tuh yang mana gitu. Akhirnya kalau kita mau lihat everything is blessing in disguise sih. Jadi ya udah dikerjain apa yang gue bisa kerjain, terus udah mulai lagi kayak ini waktunya gue untuk belajar lagi, buka-buka buku yang dari kemarin tuh dipesen doang tapi nggak dibaca-baca gitu. Jadi kayak masih diplastikin gitu. Jadi it's good gitu untuk personal growth gue gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih cepet selesai sih, karena kalau enggak semuanya sih kena sih. Semuanya kena Iya. banget. Nah, saya malam ini kan kita kan sekarang lebih ke arah mau ngebahas nih tentang kayak apa sih sebenarnya tuh, ini aja kita live-nya kan dari Layang Saya Bank Jakarta nih. Oh, gue mau bilang thank you banget karena maksudnya lo udah bersedia untuk kayak menjadi kayak ambasador kita gitu loh. Karena selama ini tuh gue lihat kayak ya orang tuh benar nggak tahu menahu tentang bank mata itu apa, mereka melakukan apa gitu. Jadi makanya tuh gue kayak butuh untuk ada orang yang membantu untuk bisa kayak sosialisasi ke masyarakat tuh gimana. Yeah. Work sih. Ya, Hopefully ya, maksudnya thank you. I really have to say thank you juga sama lo yang bukan karena kita sepupu terus lo ingat sama gue gitu, tapi maksudnya terpapar ya. um, I think doing this kadang-kadang terutama di pandemi ini sih gue sadar bahwa ketika kita bisa membantu orang, kita jadi bisa membantu diri kita sendiri gitu untuk seperti apa ya, kayak knowing your self-worth, knowing how you can do good for your own cluster. Karena kan sekarang ya udah kita let's not play uh, a hero scenarios. Maksudnya tapi beda ya, kalau lo kan dokter ya, Bo. Jadi maksudnya lo bagaimanapun juga lo ada di depan situ gitu. Bagaimanapun juga apapun yang terjadi di dunia ini ya lo mesti tetap harus standby gitu kan. Mau paling depan. Paling depan gitu. Jadi and I really have to thank you and your coworkers for that, karena pasti susah banget sih sekarang ini untuk tetap secure dan lo ngerasa safe gitu untuk ngebantu orang di dalam kesehatan mata yang juga penting penting gitu kan ya. Iya dong, maksudnya kalau misalkan sampai ada infeksi apa-apa kan karena pandemi, bukan berarti terus lo nggak nolong pasien yang kenapa-napa, right? Gitu. Jadi memang bukan berarti kita habis itu kabur semua buat kalau misalkan COVID gitu tuh kayak sangat-sangat egois sih menurut gue kalau misalkan ada yang mundur. iya, so it is very amazing. Jadi dari situ juga jadi ngebuka gue. Ada telepon masuk, sorry. Gue tadi tuh lagi mikirin itu, kalau gue lagi live Instagram ada telepon masuk nggak ya teleponnya? Masuk ya ternyata ya. Ternyata bisa loh, sialan banget. Pasien pula gitu loh yang nelpon. Jadi maksudnya pasien dan pasien kornea juga gitu. Jadi kayak Okay. jadi bisa pas banget, cuman ya udah nanti bisa gue bilang sih nanti aja gitu. Kita lanjut lagi. Nggak urgent kan? Mau dijawab dulu nggak? Nah, jadi balik lagi tadi ya pokoknya intinya kan kita memang dibutuhin juga sih gitu kan, dan ya baiknya sih memang nggak sampai ngelihat apakah keadaan lagi gimana lah atau kita lagi ngadepin siapa gitu, nggak sih? Iya makanya jadi dari situ juga kalau gue lagi apa ya,
self introspect gitu kali ya gitu, apa yang udah gue kerjain sih buat sekitar gue gitu lah, kayak being a part of Lines iBank sama ngebantu ini semua tuh just spreading the awareness really untuk memperkenalkan apa sih sebetulnya donor kornea itu, donor mata sebetulnya. Donor kan awalnya kita donor mata, teman-teman gue aja tuh suka yang, hah, lo donor dari mata, gimana gimana gitu, kayak I don't get it gitu, karena emang it is memang belum apa ya, belum familiar aja kali ya sih, maksudnya ini kan bukan kayak donor darah atau donor organ lainnya yang bisa ditelan mentah-mentah gitu kan gitu. Jadi kayaknya sebelum gue ngobrol sama lo dan sebelum I educate myself by talking to you about this, gue juga nggak tahu kalau ternyata mendonorkan mata itu sebenarnya bukan donorin mata sebola mata gitu, cuman Tapi ini balik lagi kayak gitu berarti salahnya tuh ada di kitanya juga. Maksudnya berarti kan kita sebagai yang tenaga kesehatannya di bagian dokter matanya tuh kurang kayak ngasih awareness juga sih ke orang-orang kayak oh ini tuh sebenarnya yang didonorin tuh cuman yang ini doang toh, yang tipis itu aja. Jadi bukan selama ini kan orang kan selalu mikirnya ih gila serem banget habis itu dicongkel gitu kayak dulu atau gimana gitu kan horor banget kan gitu. horor banget, dan jadi kayak apa ya, jadi kayak kok terus nanti kalau lo udah donorin lo ngeliatnya gimana gitu gitu, Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tapi itu sangat basic loh, maksudnya sebenarnya bukan, kalau menurut gue bukan soal um, pihak lo dan teman-teman dokter mata yang kurang. mensosialisasikan apa itu donor mata sih, tapi kalau menurut gue emang karena mungkin mm, gimana juga kan kita nih sekarang community-nya lagi berkembang kan dengan teknologi, dengan terbukanya informasi untuk kita semua. Dan ini memang waktunya kita untuk apa ya, kayak updating ourselves dengan educating ourselves dengan fakta-fakta yang ada di luar sana yang bisa membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu. Salah satunya adalah apa sih donor mata itu sebetulnya, dan kalau gue pribadi sih ketika setelah gue akhirnya menempelkan si hologram itu di KTP gue kayak yang, oke, so kayaknya Tapi gue kita kayak oh gue bangga juga ya maksudnya gue jadi part dari ini maksudnya gue bisa ngebantu orang untuk kayak bisa dapet mungkin kan ada selama ini kan pasien-pasien yang bahkan mereka sampai detik ini aja masih belum dapat kesempatan buat ngeliat lagi gitu loh. itu gue lebih tenang sih Syah sebetulnya, knowing bahwa keberadaan gue nih, my existence in this world itu bisa berguna untuk orang orang lain, bahkan ketika nanti setelah gue tutup usia gitu. Jadi Oh ya itu juga harus penting sih maksudnya karena selama ini tuh orang kayak takut untuk daftar sebagai calon donor karena takutnya nanti semasa hidupnya habis selesai dia donor terus dia jadi nggak bisa ngeliat lagi itu salah banget ya. ya Jadi karena kan sebenarnya kayak terusin ya. iya, jadi kayak gue donorin mata dan donorin kornea berarti diambil sekarang kan, enggak gitu. Jadi kayak uh, bagaimana kita mengedukasi diri sendiri tentang informasi melalui informasi tentang donor kornea ini gitu. Tapi sebenarnya waktu pertama kali kan kita kan ya pasti kan dari awalnya kan kayak kenapa sih lo tiba-tiba kayak berpikiran oke gue mau daftar jadi calon donor nih atau enggak tahu gitu waktu itu kan gara-gara kita ketemu terus ngobrol-ngobrol ya sebenarnya juga gitu. Tapi memang sebelum Akhirnya oke gue mau nih ngebantu gitu itu apa sih kalau gue pengen tahu boleh tahu. sebenarnya waktu sebelum kita ngobrol-ngobrol itu memang beberapa tahun belakangan tuh gue memang sudah berusaha untuk rutin mendonorkan apa yang gue punya gitu. Oh ya? Donor darah. Maksudnya charity work buat gue tuh menjadi sesuatu yang I have a soft spot for that gitu, kayak gue pengen deh lebih berguna buat orang sekitar gue gitu, buat orang banyak gitu, gimana ya Buat caranya. dan lo ya jadi emang Iya, lebih baik kalau lo sharing lah sama orang. karena gue merasa sebenarnya dari apa yang udah dikasih ke gue beruntung banget sih, apalagi dengan karir gue sekarang gitu. Gue mulai dari muda banget gitu. Jadi
kayaknya udah emang waktunya berbagi tuh emang selalu penting gitu. Dan kadang-kadang kan kalau misalnya gue sempat berasa kayak, aduh kok lama-lama sulit juga ya, kayak bebannya tuh ada beban apa nih ya, kok gue belum ngasih misalnya yang sifatnya materi gitu. Sementara kan sebenarnya gue kan freelancer, maksudnya gue bukan yang eh, Ya bukan segitu yang kayak stabilnya. 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5 ya gitu kan. Heeh, heeh. Jadi semuanya tuh serba tergantung gitu, tergantung situasi. Gue selalu berubah-ubah, maksudnya keadaan gue I have to adapt to changes in my life gitu, karena nanti 6 bulan gue di mana syuting apa, nanti 3 bulan gue di mana. Jadi memang eh, harus gue pengen menemukan cara lain untuk berbagi gitu. Terus dan waktu itu gue mulai dengan donor darah, atau gue mulai bikin charity buat misalnya baju-baju yang udah nggak dipakai as supposed dijual, ini dikasih ke yang membutuhkan kayak gitu-gitu. Terus menggalang apa ya, charity buat sesuatu gitu. Dan akhirnya waktu gue ketemu, pokoknya gue ketemu lo, terus kayak kok menarik juga ya donor mata ini ya, karena begitu lo ngomong mengenai donor mata, gue langsung berpikir the blessing that I have now in visual storytelling itu nggak bisa dinikmati oleh beberapa orang di dunia ini karena kelainan Kornea. mata, kornea. Dan uh, beberapa kali gitu gue pernah lihat di social media ada video-video di mana ini orang yang dari buta warna terus pakai kacamata yang bisa ngelihat warna itu loh. Terus gue ngelihat reaksi. Bahan mukanya pas lagi dia yang kayak bener-bener bisa ngelihat lagi tuh kayak itu priceless, maksudnya bener-bener gak bisa diganti sama apapun sih menurut gue. Iya gitu, dan karena gue bukan dokter, jadi kan kayaknya gimana cara bantunya ya. Maksudnya I really wanna be a part of that gitu. Terus pada saat lo ngajak gue, kayak panggilan aja sih kayaknya. Bisa pas ya. Emang bisa udah ada panggilan terus gitu. Iya deh, ya udah deh. Gue mau belajar tentang ini, dan maksudnya bukan berarti terus gue ngasih my vision now, kan nggak gitu. Dan ternyata lo sharing ke gue bahwa ada prosesnya gitu, dan itu juga banyak menjadi pertanyaan di sekitar gue. Dan sebenarnya kayak followers di sini juga tadi kayaknya banyak yang nanya bagaimana proses cara kita mendonorkan kornea gitu. Nanti kita mungkin bisa jawab satu-satu. Cuman maksudnya sekarang pengen tahu aja sih dulu awal mulanya tuh gimana gitu. Tapi gue juga appreciate juga pas lagi lo yang tiba-tiba ketemu yang kedua atau gimana, kan kita kan karena sering ketemu juga ya maksudnya di keluarga. Terus habis itu lo bilang kayak, oh ya nih gue udah coba kayak sosialisasi, gue coba aja iseng-iseng nanya teman-teman gue gitu loh. Maksudnya kayak, oh kayaknya lo emang bener-bener kayak, gue pikir kan ada kan orang yang kayak, oh yaudah oke. Habis itu yang nggak ada kelanjutan lagi gitu. Tapi ternyata lo kayak bener-bener kayak aktif aja gitu. Dan Iya, karena gue pengen. menyedihkan laporannya tuh kayak bersalahan banget sih tentang ini. Ya, ya harap maklum kali ya gitu, maksudnya gue tuh jujur aja ya, Bo, waktu dulu tiba-tiba gue denger lo mau ngambil spesialis mata tuh gue agak yang, hah, Tasya ngambil spesialis mata, wow. Kenapa? Gitu kayak, lo nggak, mesti kayak of all things gitu, Ya, maksudnya wow, spesialis mata gitu. Itu spesifik banget kan, dan spesifik aja gitu. Gue yang, oh iya juga ya gitu. soalnya biar nggak seribet yang lain. Jaganya nggak terlalu berat, ngerti nggak? Really? Ya lah, setidaknya nggak, kalau misalkan yang ya saya bedah gitu itu kan pasti lebih berat sih menurut gue. Right. Iya, oke. Tapi Gitu. Jadi, ya nggak sih dari teman-teman lain tiba-tiba kayak, ih kalau mau sih Ti, lo ngapain gitu, kayak lo nggak takut nanti misalkan kayak orang-orang jadinya, kan ada tuh orang-orang yang kayak, tapi kan nanti kalau misalnya kayak gini-gini habis itu nanti didoainnya yang misalkan lo nanti udah selesai nih, terus habis itu dikasihnya ke orang yang apalah inilah itulah yang gitu loh, atau enggak kalau nggak takut sih nanti dibilang sama orang menyebarkan stigma yang salah gitu. sebenarnya itu panggilan hati gue aja sih pada saat gue dapet pertanyaan gitu dari orang-orang.
what if-nya yang ke arah negatif gitu, dan ketika gue tanyakan kepada diri gue sendiri kebenaran gue di dalam hati itu apa gitu, dan ketika rasanya enak dan rasanya I feel blessed gitu, malah ya gue pasti akan jalanin aja gitu, karena pada akhirnya yang gue harus pegang adalah kebenaran dari dalam hati gue sendiri gitu. Hmm. Dengan ya of course dengan membuka pikiran untuk apa ya, consider apa yang ada di luaran sana yang mungkin berbeda dengan gue gitu. Dan ketika itu diproses lagi, ditelan lagi matang-matang, kita sebagai pribadi yang dewasa harusnya sudah bisa memutuskan gitu. Dan akhirnya ternyata panggilan hati gue memutuskan untuk gue mau daftar jadi donor kornea gitu. It's as simple and as complex as that. Iya sih. Soalnya kan gue takut aja kalau misalnya ada orang tuh yang kayak ngelihatnya negatif aja gitu loh. Kan Iya. banyak yang kayak gitu. Tapi puji syukur ya Syah, di sekitar gue, di circle terdekat gue, justru malah nanyanya itu gimana sih Ti sebenarnya, terus how does that work? Lo donorin mata gitu? Enggak, gue donorin kornea, jadi gue mendaftarkan diri sebagai donor. Jadi ketika nanti sudah tutup usia, akan tercatat bahwa I'm a donor. Setelah gitu kan. I'm a donor, jadi bisa diambil gitu, bisa diambil buat orang yang membutuhkan gitu. Cuman mungkin ini juga jadi pertanyaan tadi, aku nggak tahu sih, belum gue lihat-lihat ke atas, cuman pasti orang banyak bertanya tuh kayak bisa nggak sih misalkan nanti kayak lo nih sekarang kan udah terdaftar nih sebagai calon, tiba-tiba pas lagi harinya nanti lo udah pass away gitu, terus habis itu kan kita kan pasti kan dihubungin lah kalau misalnya ini yang tercatat dalam list kita itu ternyata udah meninggal, terus habis itu gimana nih, ternyata keluarga lo itu ada yang nggak setuju tiba-tiba, kayak entah kakak lo kah atau misalkan sepupu atau nyokap atau bokap atau siapa gitu bilang nggak bisa, pokoknya nggak bisa gitu. Nah itu tuh pada orang tuh pada takut yang kalau lo udah kayak sign di formulirnya itu tuh habis itu kayak nggak bisa ditarik lagi gitu. Itu salah sih. Jadi maksudnya karena gini, kita tuh sebenarnya mendaftar itu sesuatu yang ketulusan hati lo aja. Kalau ternyata itu ngeberatin entah keluarga lo atau orang terdekat lo itu ya, dan mereka menolak, ya kita appreciate itu gitu. Bukan nggak bisa, dia udah terdaftar pokoknya gue nggak mau tahu, kita ambil sekarang juga. Itu harus penting, karena beberapa tuh malah menanyakan kenapa nggak pakai materai sih, maksudnya supaya lebih meyakinkan. Ngapain? Karena kalau pakai materai kan kayak lo janji yang kayak, malah justru kalau lo nggak jadi itu kan kayak salah aja sih. Dan di sini nggak ada itu gitu. Iya, karena sebenarnya kayak gini kan bukan apa ya, bukan berdasarkan kontrak gitu loh. Maksudnya, iya. Hitam di atas putih di sini kan artinya hanya sebagai data untuk bank matanya tahu, untuk Lions Eye Bank tahu bahwa nama ini terdaftar sebagai donor kan gitu ya. Cuman memang pada saat gue pernah ditanya langsung gitu sama beberapa orang, gimana sih sebetulnya kalau misalkan keluarga saya nggak setuju gimana gitu. Di dalam kasus gue beruntung banget punya keluarga yang selalu menghargai apapun keputusan gue. Dan sepupu gue dokter matanya gitu, jadi I think it's just it runs in the family gitu kali saya. Jadi maksud gue kita kayaknya orangnya kayak oh ya udah gitu. Bahkan nyokap gue tahu gue megang ini bank mata tuh kayak langsung, Mama minta dong formulirnya gitu loh. Maksudnya kayak mau daftar dong, dan banyak juga sih. Kecuali nih Aditya mana nih, nonton kan ya Aditya nih? Aditya Anindita, ya nih Aditya Anindita sepupu kami yang single itu. Donor hati aja belum. Ouch. Iya gitu sih. Jadi memang kayaknya kita nih, gue, lo,
kita beruntung memang sudah dibesarkan di lingkungan keluarga yang sharing is caring, itu nomor satu. Ya kita memang tiap bulan dulu ngumpul kan buat apa sebenarnya, kan kita buat sharing gitu. Jadi memang we grew up with that. Dan tapi memang nomor satu sebenarnya gue bilang sama teman-teman yang suka nanya sama gue, nomor satu adalah lo harus tahu bagaimana keadaan atau hubungan lo dengan keluarga lo dulu. Apakah memang bisa lo bisa memutuskan sesuatu tanpa persetujuan mereka, atau lo tipe keluarga yang selalu harus ada, iya, selalu harus ada family meeting gitu loh. Apa-apa tuh family meeting. Apa-apa family meeting, apa-apa, which kalau menurut gue nggak salah sih. Maksudnya semua keluarga punya cara yang masing-masing untuk selalu merekatkan hubungan masing-masing gitu. Jadi, dan I find it beautiful gitu, malah ada orang-orang yang, okay, let me talk to my mom about that, let me talk to my dad about that, which I think it's good. Tapi aspirasi yang kita punya itu kan memang di keluarga Indonesia memang harus selalu dikomunikasikan gitu. Dan kalau dalam kasus gue beruntung gue sudah dimengerti gitu. Jadi cuman bukan berarti ini berlaku di keluarga lain ya, maksudnya. Jadi nomor satu adalah sebenarnya komunikasi dulu gitu. Apalagi ini kan sebenarnya keputusan yang besar, dan kalau ketika itu memang panggilannya dari hati, kalau gue rasa sih pasti ada jalannya gitu. Dan kalau misalkan memang ujungnya nggak jadi, ya berarti memang bukan jodoh. Bukan jodoh aja gitu sih sebetulnya. Kita emang bukan jalannya lah ya, kayak gitu. Iya, karena kan sebenarnya gue sekalian mau tanya sih, Syah, semua orang itu yang memutuskan untuk mendonorkan korneanya gitu, nanti begitu udah lo ambil nih, itu semuanya apakah dalam keadaan prima dan siap untuk didonorkan, atau nggak semuanya bisa? Nggak semuanya bisa. Jadi sebenarnya yang harus kita tahu juga, nggak semuanya itu bisa digunakan. Karena kita kan pas lagi kita ngambil, kita juga ngambil korneanya doang ya, bukan satu bola lagi. Itu kita juga ngambil darahnya juga. Nah, kenapa sih kita harus ngambil darah? Karena kita harus pastiin nih, maksudnya yang calon donornya ini tuh nggak terinfeksi gitu loh. Takutnya kan dia ternyata nih, apalagi sekarang nih lagi COVID kan. Kayak kita, apalagi sekarang itu COVID tuh belum ada obatnya gitu loh, yang pasti. Yeah. Jadi kalau tiba-tiba itu terinfeksi itu, ya udah pasti kita nggak pakai lah. Oke. Semuanya itu ada kayak prosesnya tuh dilakukan di laboratorium bank matanya. Dan ini juga tadi banyak sempat aku lihat juga kayak syarat-syarat donor tuh apa. Terus habis itu pernah lasik tuh berarti bisa nggak sih donor? Sebenarnya kalau lasik tuh bisa-bisa aja, karena memang donor itu kan yang dipakai itu kalau dulu memang seluruhnya. Tapi kalau sekarang berdasarkan yang mana sih yang kena dari satu lapisan. Lapisannya kan kornea tuh bener-bener kayak selapis tipis banget, kayak lensa kontak sih. Oke. Ya. Tapi dari situ juga lo akan ngetes dulu apakah itu dalam keadaan baik atau enggak gitu terus. Pasti. Iya. Justru maksudnya kita sebagai yang bekerja di bank mata gitu, kita harus memastikan kalau memang itu dalam kualitas yang baik. Karena kalau enggak nanti ya sama aja, kasihan lah, nggak bakal bisa ngeliat lagi. Karena kan penting lo harus benar-benar transparan dan bening. Iya. Yang kita lakukan operasi cangkok atau transplant atau ganti donor kornea ini adalah mata yang selama ini yang kasihan itu adalah yang di daerah, atau yang pokoknya akses untuk rumah sakit yang khusus mata tuh dia bahkan jarang, atau mungkin dia bisa tapi di rumah sakitnya itu nggak punya yang khusus nanganin kornea. I see. Jadi maksudnya dokter umum aja, dan dia nggak bisa kita salahin juga kalau dokter umumnya nggak ngerujuk karena mungkin dia nggak tahu informasi tentang ini, kan bisa juga tuh. Oke. Jadi memang kita harus kasih informasi bahwa yang namanya buram itu nggak serta-merta semuanya katarak.
semuanya tuh kelainan kacamata. Jadi memang Hmm. ya bisa apa aja sih termasuk kornea ini. Oke. Iya, iya. Kalau saat ditanya ya, semua orang bisa jadi pendonor. Mata minus, silindris, dan segala macamnya gitu. Semua bisa. Masalah dia, kenapa sih nggak, kalau gitu kenapa nggak dari gini aja? Kenapa nggak gue sekarang aja nih, misalkan lo gue Hmm. sekarang jadi diperiksa yang laboratorium yang tadi lo bilang, nanti Hmm. supaya lagi gue meninggal lo nggak perlu repot-repot buat periksa lagi gitu. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana keadaan badan gue saat. Betul. Hmm. Jadi maksudnya kenapa orang kan, tapi selama ini banyak yang nanya juga, kenapa sih nggak diperiksanya pas lagi sebelumnya aja? Ya, dari mulai misalkan lo diperiksa tahun ini, sampai nanti lo tahun berapa meninggalnya kan kita nggak tahu apa aja yang lo alamin. Iya, iya betul. Iya, iya, iya. Heeh. Sama Jadi kemarin tuh kalau nggak salah yang apa ya, yang diabetes ya, Syah, nggak bisa ya, Syah? diabetes bisa juga sebenarnya, Oh karena bisa, oke. pokoknya apapun itu yang penting korneanya masih bening. Masih nggak Yang apa-apa. yang nggak bisa itu kalau diabetes, kalau dia kena ke retina sarafnya. Tapi kan retinanya kan kita kornea yang diambil, bukan retinanya. Jadi maksudnya diabetes sih bisa-bisa aja. Bisa aja, oke, oke, I see, I see. Iya, ya. Maksudnya memang sekompleks itu dan ya kita mau nggak mau harus mengedukasi diri soal ini sih sebelum memutuskan untuk oke saya mau jadi pendonor. Kalau menurut gue juga gitu. Hmm. Sebagai orang awam ya, maksudnya sebagai kayak karena cerita paling lucunya itu adalah pas lo ngajak gue jadi pendonor tuh gue agak yang gue takut gitu maksudnya kayak are Anjir, you asking me to give up my sight gitu kayak like literally maksudnya itu ada di kepala gue gitu kayak hah terus gue ngeliatnya gimana dong jadi even gue aja juga kayaknya itu ya primal gitu ya fear in human being it's like it's a defense mechanism gitu kayak normal sih. Karena kan ya normal. pun juga lo akan lo di, maksudnya gini, gue membicarakan suatu di mana gue kayaknya ingin mengambil suatu dari badan lo gitu. Kan pasti kan lo kayak ini kayak serius atau enggak sih dia apa gimana? Kalau udah tes belajarnya ya gitu kali ya. Iya, jadi emang prosesnya tuh ada sih. Terus akhirnya gue sudah mulai baca mengenai LBJ, gue baca mengenai kayak buka buku lagi tuh mata tuh organ terbentuk dari apa aja gitu yang oh iya ya nggak saknya terus sebola pluk gitu loh. Iya Kayak, kan? Serem banget kalau misalnya sebola pluk. ah, Mas, iya jadi begitu lo jawab enggak nggak sebola pluk gitu kayak oh iya iya oke 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 kenapa oh, ya. tadi juga gue lupa ngomong yang ini. Masalah yang keluarga kan tadi kan lo bilang kan liberal sama yang tadi tuh. Yang kan ada. Ah, Sebenarnya nggak perlu repot-repot juga karena makanya kita kasih ada stiker kan. Kan lo hmm. dapet buat tuh pas lagi habis lo daftar isi form, entah dia datang langsung ke kantor kita atau dia telepon atau dia isi langsung di website, itu nanti biasanya kita kirim ada hologram satu sama stiker satu. Nah itu Hmm. stiker maksudnya supaya at least keluarga lo tuh tahu lah, terinformasi tentang ini. Pasti kan kayak misalnya lihat lo tempel di kulkas kayak atau di mana, terus apaan nih, kayak pas lagi mau ngambil ini apa, kok tiba-tiba ada kayak gini nih, dalam rangka apa ya gitu. Jadi lo kayak Hmm. bisa lebih mudah lah untuk memulai ngomonginnya juga. Tapi waktu abis gue juga, kalau gue pribadi pengalaman gue setelah gue daftar, gue langsung ngomong sama Mas Nunu, Siapa? ma langsung ngomong sama Mas Nunu, langsung ngasih tahu Mas Nunu, Oh oke, terus langsung ngasih tahu kakak gue gitu, Mas aku udah jadi donor ya gitu. Ini ya, ini udah I'm official gitu. Oke gitu. Jadi a family member knows. Mas Wisnu pasti oke, Oke. apa sih. Tunggu Pak. Gue kira tadi tadi pas lagi itu sama siapa Pak, kan keputus-putus gue, makanya tadi pas lagi nanya lagi. Mas Nunu. Cuma Mas Nunu, cuman maksud gue kayak ya, oh iya sama ada lagi gini, misalkan kalau lo pakai lensa kontak Hmm. lo bisa nggak jadi pendonor? Emang ada hubungannya? Justru
kalau lo pakai lensa kontak dan lo nggak bersih, nggak resik dan nggak telaten, dan lo bawa tidur, lo lah yang kemungkinan nanti akan menjadi Penerima. dan penerima donor kornea. Nggak, tapi serius loh. Kemarin gue ada pasien yang umur 14 tahun. Dia beli di Tokopedia asal aja. Oh Terus no. pokoknya yang warna-warni gitulah. Terus sama dia dibawa tidur. Habis itu datang ke gue, dua-duanya kena infeksi jamur. Dua-dua. Oh no. Terus akhirnya ya gimana ya, nggak bisa dibalikin lagi soalnya kalau misalnya udah kayak gitu gitu. Paling gue Kak, cuma bisa bikin jamurnya itu udah nggak grogotin lagi korneanya, cuman ya tetap aja scarringnya atau penyembuhannya kan bikin putih tuh. Jadi matanya dua-dua itu bisa ngeliatnya cuma cahaya doang. hah? Jadi dia kehilangan penglihatan ya? Hmm. Oh no. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, ya orang-orang kayak dia itulah maksudnya yang butuh kornea ini. Makanya sayangnya itu adalah di kita itu, kita tuh masih kekurangan banget orang-orang yang mau donor T. Jadi selama ini tuh antara pasiennya itu, maksudnya orang yang butuh tuh kayak ada 7 juta kali ya. Tapi terus Wow. yang donor tuh tadinya itu sebelum lo posting, itu kayak cuman berapa ya? Kemarin berapa sih, kayak 700 300 ya? 300 terus habis itu kan posting kan, langsung 3.000. Aduh, puji syukur. Ya Itu Tuhan, pasti dibukakan. dibukakan jalan. Ya itulah pasti kayaknya emang ada jalannya Ya, gitu ya, Syah. di antaranya tuh sebetulnya ada yang Mbak mau tarik lagi, maksudnya kayak nggak jadi deh daftar gitu. Ada sih, ada juga. Cuman ya gue nggak nyalahin, mungkin dia kayak berjalannya waktu dia takut atau apa ya. Balik lagi kayak gue bilang ya itu boleh-boleh aja, wajar aja sih kalau misalkan kayak Mm-mm. takut atau apa, nggak masalah juga. Bukan berarti yang kayak Iya, nggak ada diskriminasi Pak untuk mereka yang ketakutan atau nggak mau sih. Gue juga nggak pernah memaksa. Maksudnya kalau udah soal donor kan ini udah panggilan hati aja sih, itu sih yang gue percaya banget sih soalnya. Dan maksudnya mudah-mudahan, tapi ternyata memang kesehatan mata itu nggak sesimpel itu ya. maksudnya maksudnya gini, gue aja tapi ya lo maksudnya gue aja kalau maksudnya lo inget gak sih lo pernah ngeluarin ingrown bulu mata dari mata gue. Maksudnya itu Betul. setelah berapa lama ada di situ, yang gue selalu cuma ngomong sama lo, nih kalau gue lagi make upan terus kok agak mengganggu kan, padahal itu kan sebenarnya gue nggak tahu itu bisa ngapain kan, kayak maksudnya itu bisa Tapi menyebabkan apa gitu. bulu mata yang nempel, maksudnya yang kayak kayak nusuk aja tuh ganggu banget kan. Lo bisa bayangin gak sih kalau misalkan yang kayak apalagi buram ya, gue nggak ngerti Mm-mm. sih. Iya makanya. Terus memang ya selain itu juga kesehatan mata kita juga memang mesti penting untuk dijaga sih rupanya. Iya. Karena memang berarti pasti tadi lo bilang pasien yang membutuhkan donor di Indonesia ada berapa sih? 7 juta. Kita kan jadi sebenarnya kan kebutaan atau kayak gangguan penglihatan tuh ada macam-macam penyebabnya. Hmm. Kornea ini nomor 4 terbanyak. Maksudnya yang pertama katarak lah. Oke. Terus habis itu kelainan kacamata. Terus habis itu glaukoma, ada yang kayak tekanan bola matanya tinggi. Nah, habis itu kornea ini. Jadi I see. kornea ini menyumbang kayak kira-kira 4% dari seluruh kebutaan di seluruh Indonesia, ini satu Indonesia. Jadi kira-kira ya 7 jutaan. 7 sampai 8 lah, 7 juta 700 something datanya. Itu tapi 2015. Hmm. Ya untuk kita yang mau apa ya, ada jadi kayak ngasih the light at the end of the tunnel gitu sih buat orang-orang, dan buat Lions Eye Bank Jakarta juga. Gue karena semakin banyak pendonor kan semakin banyak possibilities-nya gitu.
bukan sekarang ya, maksudnya mungkin setengahnya ya kita nggak tahu kapan karena umur kan semua di tangannya Gusti Allah gitu. Jadi tapi kalau gue pribadi setelah gue mendonorkan bukan mendonorkan, sorry, setelah gue mendaftar sebagai donor kornea, I feel a lot better sih. Maksudnya ternyata kayak oke, I'm gonna do good walaupun setelah nantinya gue nggak ada gitu kayak oke, I wanna do this gitu. Jadi gitu Gue emang buat kayak gitu. buat diri sendiri sebetulnya pada Karena akhirnya. maksudnya itu juga diperbolehkan dari seluruh agama yang ada. Jadi maksudnya Right, kayak seluruh agama nggak ada tuh yang menentang itu sih gitu. right. Jadi masing-masing tuh kita juga udah kayak approach ke pemuka-pemuka agama. Nanti mungkin akan kita taruh di website juga. Maksudnya kalau misalnya dari agama ini tuh gini bilangnya, kalau ini gitu loh. Karena kan kadang-kadang ada orang ya kalau emang pemuka agama oke, mana buktinya? Gue mau lihat dong gitu. Iya. Tapi memang again itu lagi sih. Nomor satu komunikasi dulu ketika akhirnya kita mau memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai donor. Komunikasi terhadap komunikasi ke keluarga yang paling penting. Kalau sudah berkeluarga sendiri ya ke suami atau ke istri masing-masing gitu, ke pasangan masing-masing. Gitu. Aditya ada nggak Aditya? Dia lagi yang kena ya. Kecian. Jadi emang kenapa? Kalau ada pasti nanti cerewet. Soalnya kemarin pas lagi habis gue posting di Insta Story, dia tiba-tiba langsung apa-apaan katanya. Duh, Gandalf. Posesif kayak apaan? Salah banget. Iya gitu sih. Oke. Menarik ya, maksudnya ternyata kalau kita mau dig deep into something yang yang terlihat asing gitu, banyak loh yang kita bisa pelajarin dan apa ya, gue senang aja sih ngelihat orang seneng gitu sih sebetulnya. Ya tapi Kayak senormal dan sewajarnya setiap orang pasti punya sisi gitu sih ya. Maksudnya mudah-mudahan kayak mudah-mudahan ya Po. mungkin kalau kan yang udah berkecukupan mungkin karena kayak kalau misalkan kayak gue pengen ngasih yang something yang bukan kayak materi kayak gitu loh. Jadi gue pengen yang emang ya kebaikan atau apa ya namanya kayak gitu. Apa sih Iya, namanya? ya panggilan sih kalau menurut gue. It's a calling aja gitu dari yang kalau menurut gue juga berangkat dari kegelisahan gitu kan. Ketika kita mau membantu, kita kalau kita mau share, kita ngebantu orang, otomatis kita akan jadi keangkat juga gitu kayak. Pasti when it comes from your heart, it will make yourself feel better so much. I believe that. Ngomong-ngomong ada yang bilang, oh wajahnya mirip-mirip ya. Mirip apa Judasnya? Dingin nih. Mirip ini nih. Ini mah kita belum ada apa-apanya ya dibanding yang lain. Tuh. Yang sudah kasih pencerahan. Ternyata pemahaman tentang donor mata kurang tepat sih. Iya, emang itu sih. Kita mumpung nih lagi di rumah aja, mendingan kita cari informasi yang tepat dan memastikan kita harus lebih kritis sama informasi yang kita dapat di luaran sana gitu sih. Maksudnya di sosial media gitu. Emang harus Hah? Siapa Bukan. No. Bukan. Maaf. Ini langsung kayak distracted gitu. Salah. Bukan itu. Salah keluarga. Salah. Terus Wirana salah. I lost my Sampai jadi langsung ke track habis. Iya, jadi make sure kita tahu, kita baca informasi dari sumber yang benar dan Ya. di sini kita semua sudah terekspos dengan Lines Eye Bank. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau ditanyain, sebetulnya langsung aja DM. Maksudnya kalau sekarang kan udah mudah ya gitu. Kalau zaman dulu kan mau nanya sesuatu harus lewat surat. Kalau sekarang lo bisa telepon tuh, gue udah kasih hotline-nya. Itu sampai nggak diangkat nanti kasih tau gue. aduh galak.
serem abis. Maksudnya orang, oh iya, orang juga gini, kalau misalkan gue, oke, kalau misalkan itu untuk hotline-nya untuk pendonor, kalau gue yang butuh donor gimana? Nah, Ah, iya, iya, iya. itu juga bisa bisa lewat situ. Jadi maksudnya justru itu buat calon donor dan yang butuh donor. Iya, iya. Jadi memang dan kalau misalnya ada yang butuh donor nih, itu berarti nanti konsultasi sama lo dulu gitu ya? Nah, jadi maksudnya gue lihat dulu ini memang bisa nggak sih diobatinnya lewat cangkok, karena kalau kelainannya di retina ya udah pasti. Tadi soalnya ada pertanyaan juga tuh, kalau misalkan kenapa yang bisa didonor cuman kornea aja, kenapa Mm. retina bisa, itu ditanyakan ke ilmunya juga, belum berkembang sampai situ. Mudah-mudahan nantinya akan berkembang. Iya, Ya, mudah-mudahan. iya, iya, iya. Tapi boleh nggak sih, Syah, sebenarnya gue tuh masih agak in the dark tentang proses ketika eh, nantinya sudah tersedia gitu untuk si penerima. Itu gimana sih? Jadi lo memastikan dulu bahwa pasien ini membutuhkan cangkok, Mm-mm. lalu nyari dari archive gitu ya? Enggak, jadi misalkan ada pasien datang ke tempat kerja gue lah misalkan sekarang. Terus habis itu gue lihat, oh nih kayaknya butuh cangkok nih, karena yang menariknya atau bagusnya dari cangkok kornea ini, setelah dilakukan cangkok, yang tadinya lo nggak bisa ngelihat, lo jadi bisa lihat lagi gitu loh. Oke. Ada kan memang penyakit mata yang kalau udah nyerangnya tuh ke saraf pusatnya ya, mau diganti apapun ya tetap aja memang lihatnya segitu aja, nggak bisa balik normal lagi. Hmm. Kalau misalkan nanti jadi lo datang terus dokter lo bilang oke, lo butuh kornea, nah lo nanti akan diarahkan ke bank matanya. Bank mata ini sebenarnya untuk sekarang ini kayak di masing-masing daerah itu ada sih gitu. Jadi kalau misalkan domisili lo di, misalkan di mana ya, di Palembang deh, terus Hmm. lo daftar nih ke LBJ di Lions Bank Jakarta, itu nggak masalah. Nanti pas lagi lo meninggal gitu, yang akan ngambil itu adalah teknisi yang di Palembang, karena di Hmm. sana ada juga gitu. Jadi memang, Untuk pendonor. jadi maksudnya bukan berarti gini, bukan berarti kalau misalkan lo udah terdaftar di Lions Bank Jakarta Jakarta nih, tapi lo domisilinya di luar dan lo meninggalnya di luar Jakarta, terus habis itu akhirnya kornea lo sia-sia aja, nggak ada yang ngambil, nggak juga. Tapi masing-masing daerah tuh punya bank matanya gitu. Oke, jadi sebenarnya sistemnya udah ada untuk, makanya kita ketika daftar jadinya ya seperti yang gue bilang tadi, pendaftaran kita sebagai donor kornea akan jadi data Iya, lo untuk tahu gitu ya. betul. Datanya itu nanti disatuin di Bank Mata Indonesia. Jadi jangan sampai nanti gini, ya tapi gue udah terdaftarnya di Bank Mata Indonesia, jadi gue daftar lagi nggak di Lions Eye Bank Jakarta? Ya nggak perlu, karena kan data lo udah ada gitu. Udah ada, right? Iya, iya, iya. Jadi Oke. maksudnya ya, tapi ada juga yang kayak mau pindah gitu, gue maunya tapi maunya masuknya ke sini doang, nggak mau yang di sebelah sana. Ya sebenarnya sama aja sih, karena Iya. nanti, jadi kayak tadi yang gue bilang, lo diarahin ke bank matanya, habis itu nanti bank matanya akan cari nih, oke ini berarti dokter Tasya gitu lagi butuh kornea, Iya, iya. enggak nih yang akhir deket-deket ini yang kayak, karena kan 2 minggu tuh batasnya dari tanggal kematian sampai nanti, dia bertahannya tuh 2 minggu. Korneanya. Mm-mm. Oh, pendek ya, Syah? Pendek, karena kan tergantung cairan pengawetnya yang buat menahan dia gitu loh. Oh, I see. Gue pikir tuh lo bisa preserve si kornea itu selama mungkin. Ternyata cuma 2 minggu umurnya. Ada sih, ada yang kayak gitu, cuman di kita belum ada, di negara kita belum ada. Yang ada tuh Filipina. Nah, di Filipina tuh enaknya juga, dia udah bisa berhasil kerjasama sama pesawat Philippine Airlines. Jadi Lo mau meninggal trafficnya, kayak, oke, misalkan kayak tadi kan gue bilang kan, kalau lo di Palembang yang ngambil adalah orang di Palembang, yang which is kadang ada, kadang enggak, kadang bisa hmm, lo, kadang enggak.
Nah kalau dia itu tuh dia jadi kapan aja meninggal gitu, oke berangkat langsung terbang. Iya, Andai iya. gitu bisa sama Garuda Indonesia, mungkin ada orang Garuda Indonesia di sini. Mungkin Pak Triawan, Pak Triawan ada di sini nggak? Kak Em, Asti mau donor kornea mata tuh Kak Asti. udah didaftarkan. Belum didonorkan karena saya, ya belum, belum Yang waktunya. doain ya. Belum waktunya. Jadi memang kalau kita sebenarnya sekarang ini ajakan saya dan Dokter Tasya dan Lions Eye Bank buat teman-teman followers di sini dan mungkin teman-teman followers dan teman-temannya, kami sebenarnya mau mengajak untuk apa ya, kita kita edukasi diri yuk tentang donor kornea tuh kayak apa. Kalau misalkan memang sudah yakin dan sudah terpanggil, bisa lo mendaftarkan diri sebagai donor yang nantinya akan diambil pada saat kita tutup usia nanti. Jadi bukan sekarang. Kalau misalnya kita mendaftarkan diri sebagai pendonor, bukan berarti terus kita jadi nggak bisa lihat gitu. Dan itu memang pertanyaan yang paling sering gue dapat Ditanya. juga sih, ditanyain gitu. Jadi terus gimana nanti kitanya gitu, nggak, ya nggak gimana gimana. Ini bukan untuk sekarang gitu. Cuman ya agak, gue tuh baru denger, gue baru tahu sih informasi ternyata cuman 2 minggu. It's kind of heartbreaking ya. Iya sedih ya. Maksudnya kayak ya karena memang ya bertahannya cuma segitu doang kayak yang buat penyimpanannya. Kalau setelah itu soalnya jadi langsung kayak gradingnya atau kualitasnya tuh pasti turun banget sih. Umur berapapun kornea itu. Oke. Okay. Pendonor dimulai dari usia berapa? Mungkin bisa dibilang kayak kalau udah dianggap bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi Iya. mungkin udah punya KTP, Iya, udah dewasa. Kayaknya dianggap iya. Iya betul. Terus tadi ada yang nanya tuh, dari Robia, Bu Dokter Syarita, skripsi saya tentang donor mata. Kira-kira bisa kerjasama nggak tuh? Coba DM nah tuh LFBC kayaknya. lucu. Dan Ya dibahas, kan? tolong hubungi. Kalau donor mata apakah butuh kecocokan? Ah Maksudnya, ya, jadi gini, kalau cocok atau enggaknya itu sebenarnya sih lebih dipastiin sama teknik operasinya. teknik Ya. operasi. Nah, tapi kita sekarang juga udah mengerjakan teknik operasi yang membuat kemungkinan ditolak tuh jadi jauh lebih kecil. Oh, that's good to know. 1%. Jadi maksudnya itulah makanya tadi gue bilang kayak sekarang itu udah bukan yang kayak seluruh korneanya dipakai, tapi benar-benar lapis yang kena aja. Right, oke. Oke. Terus gue sekalian mau nanya sama lo deh, di masa kayak gini nih, ini kan maksudnya pandemi gini ya, jumlah yang daftar gimana, jadi berpengaruh nggak? Yang mengagetkannya enggak. Itulah makanya gue benar posting itu sampai detik ini efeknya tuh ada terus berarti. Jadi kalau dulu kan kita bisa tuh ya kayak satu minggu tuh paling cuma satu gitu. Ini kan gue tanya lah mana anak gitu kan yang ngurusin website-nya gitu gimana. Pasti gue juga kayak lo gitu. Pasti ini kayak turun banget ya gitu. Enggak dok, surprisingly tuh masih tetap tiap hari tuh pasti ada. Ya, aduh, mudah-mudahan terpanggil ya, maksudnya banyak yang terpanggil Iya. gitu. Kayak maksudnya it's heartbreaking gitu dengan cuma 2 minggu terus udah, Hmm. kan lah, maksudnya nggak mudah gitu, maksudnya. Iya. Udahlah dikit. Maksudnya yang mau donor tuh kan sedikit. Di situ bertahannya cuma 2 minggu dan itu memang dari misalkan dari dinyatakan meninggal sampai akhirnya bisa diambil tuh kira-kira 24 jam lah timingnya. Jadi harus langsung. Nah ini nih, berapa lama jarak waktu setelah pendonor meninggal? Nah 24 jam. 24 jam sudah dijawab untuk familia gitu. Kalau pendonor ada infeksi lain atau penyakit menular apakah bisa donor? Nah kalau misalnya nanti Nah, hasil dari periksa darahnya itu ternyata infeksi, nggak jadi dipakai jadinya korneanya. iya, iya,
Ya memang emang nggak semudah itu sih teman-teman di sini, maksudnya kayak sebenarnya kan kayak darah aja juga gitu ya, maksudnya ketika kita sudah mendonorkan kan belum tentu bisa dipakai kalau misalkan dalam keadaan yang kurang sehat gitu orangnya, ya mau nggak mau jadi belum tentu cocok kan kalau darah kan gitu. Mm-mm. Jadi memang nggak se nggak hitam putih kornea, oh ada kornea terus bisa langsung dicangkok gitu. Jadi memang it's lebih kompleks dari itulah. Ini ada yang Hmm. panjang nih. Iya, this is my red life. Wah, Ya, oke. umur hidup. Kira-kira obat apa sih maksudnya? Tapi nggak ada sih obat-obatan yang kimianya membuat kornea matanya jadi kualitasnya buruk. Tapi lebih ke arah kalau misalkan dia minum kayak obat kayak dia TBC gitu, itu juga lebih ke kornea, lebih ke retina sih sarafnya. Retina. Jadi bukan ke kornea. Iya, iya, iya. Ini Hey, Alex Evans. Hey, Pastor. What's up? Um, Berarti golongan darah harus sama ya? enggak. Hmm, enggak ya, sebetulnya ya. Oh, sama satu lagi ya. Jangan pernah nanti gini. Saya maunya donornya dari orang ini. Nggak boleh ya minta kayak gitu maksudnya. Dan boleh nggak saya pengen tahu siapa sih yang donorin ke saya. Itu kita tetap akan menjaga rahasia. Kecuali kalau keluarga pendonor sudah setuju untuk dikasih tahu identitas. That's Nah, very kalau wise ya, memang itu ya. gue mau sih dicangkok, tapi gue maunya dicangkok kalau orangnya itu politikus gitu Siapa? misalkan, kan nggak oke sih. Udahlah dikit habis dimilih. Ini ada yang menarik. Gue mau jawab soal ini sih. Ada SS Yans. Apakah sebelumnya ada perasaan bimbang untuk mendonorkan mata? Secara itu kan merupakan pilihan terbesar dalam hidup. Nah, coba. Salah, sebenarnya itu adalah salah satu pilihan terbesar. Ini impactnya besar di gue gitu. Jadi impactnya ketika gue sudah mendonorkan mata, karena memang gue udah terpanggil, jadi happy gitu, jadi tenang sih sebenarnya, jadi I'm quite peaceful and happy with my choice gitu, karena ini kan pilihan ya, ini pilihan pendonor, ini pilihan gue gitu untuk mendonorkan, untuk mendaftarkan diri sebagai pendonor kornea. Bimbang atau enggak, takut ya, karena misinformation, karena gue nggak tahu gitu. Jadi ketika ternyata gue udah tahu, oh ya udah, ya deh. Jadi medical treatmentnya gue udah tahu, dan ternyata itu tetap menenangkan gue dan tidak mengubah hati gue, jadi ya udah gue kerjain aja sebenarnya gitu. Maksudnya jadinya daftarin diri. Oh, awareness dan education tuh penting banget. Iya. Dan kemauan pendonornya untuk mencari tahu lebih lanjut, Iya. baik Dan dari kalau misalkan mau menarik keputusan lo, itu nggak apa-apa. yeah, Bener-bener nggak kayak, wah lo parah lo kayak itu enggak. iya. Iya, maksudnya kalau udah begini gak ada diskriminasi gitu, there's no judgments. Gue tahu kalau there's no judgments here gitu, kayak ketika gue juga mengutarakan ketakutan gue ke lo kan, Syah, lo juga there's no judgments from you, kayak how can you not know about this, itu kan gak ada gitu. Kayak gue Dan kan kayak lo kan sepupu gue, kok lo nggak tahu sih, ya nggak ada gitu-gitunya gitu. Jadi memang malah, emang kalau sepupu gue nggak tahu sih gue sedih yang ada gitu. Kayak gue kalau gue aja nggak tahu tuh dulu. Jadi ya, jawabannya bimbang atau enggak, sebenarnya bimbang atau kebimbangan itu bisa dibilang mungkin iya, karena pada saat itu gue masih belum tahu informasi lengkapnya gitu. Setelah udah jadi ya gue mengeducate myself, terus akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan diri gitu. Terus ada lagi nih, Ike Kurnia, apakah keluarga akan di feedback atas penggunaan kornea yang sudah didonorkan, diberikan ke siapa gitu? Iya, tapi nanti gini, kadang-kadang kita nanti rencananya juga rencana ke depan
kita ada family gathering. Jadi lebih ke arah bukan berarti kalau misalnya oke gue ngambil korneanya nih dari keluarga lo, habis itu oke bye gitu aja. Tapi enggak, Hmm. kita malah justru bikin kayak ada gathering antar keluarga pendonor yang lain. Kalau dia mau, kalau misalnya nggak mau, Hmm. fine juga gitu. Hmm. Dan Oke.